teman-teman. Kira, HDMI kira. Gimana, Bu? Oh iya. Bun, ada ya? Iya, mungkin sambil menunggu peserta yang lainnya, mungkin saya bisa ambil absen dulu kali ya. Mungkin dari KSM Telaga udah ada yang hadir? Mohon maaf, gimana, Bu? Dari KSM Telaga sudah hadir? Oh ya sudah. Oke, Pak Latif Sudah, udah Bu. ada. Dari Sobantu Luhur Jiwo. Ya ning ngomong nganggo apa ya? Oh ya, ganti. Sobantu Luhur Jiwo. Sobantu Luhur Jiwo sudah ada yang hadir? Hadir Luhur Jiwo. Oke, baik. Dari Harapan Vian sudah ada yang hadir? Hadir, Kak. Hadir, baik. Dari ini Yayasan Kesehatan untuk Semua. Oh iya, Paman sudah hadir ya. Baik. Dari Zero TB, apakah sudah ada yang hadir? Ada saya. Baik. Dari Zero TB sudah. Indonesia Rahma Lansia, apakah sudah ada yang hadir? Biasanya kan langsung nyambung suaranya ya. Tampaknya belum ada yang hadir dari IRL. Dari Sekoci, mungkin udah ada yang hadir? Belum ada teman-teman dari Sekoci. Dari Puskesmas Sawit? Oh, belum ada juga. Mungkin kita tunggu sampai 15.10 kali ya Mbak Mal. Apa kita mulai aja Mbak? Boleh kita tunggu mungkin 3 menit aja. Oke, Karena baik. sebelumnya nanti kan kita mau jelasin teknisnya di depan, takutnya nanti ada beberapa teman yang lewat. Baik. Kalau gitu kita tunggu sampai 15 lewat 8 menit. Mbak Malidia kok suaranya kecil ya? Sekarang bagaimana, Pak? Aman ya? Masih kecil, Bu. Sekarang. Oh ya, sebentar. Pak, sekarang kedengarkah? Ya, Bu, lumayan, Bu. Sip. Terima kasih, Pak. Kono ya Rana ya. Terus kemudian selama 5 menit juga, terus setelah itu diskusi akan dilanjutkan dengan diskusi selama 10 menit, begitu, kemudian setelah selesai kelompok kedua, terus kemudian kelompok ketiga. Harapan kami ada tidak lebih dari, idealnya ada 3 menit. Dan harapan kami tidak lebih dari 5 menit, jika lebih dari 5 menit kami akan potong nanti sesinya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, ternyata saya salah membagikannya. Tunggu sebentar. Lalu kami sudah bagikan kelompoknya. Tunggu sebentar, ternyata tadi saya salah share. Saya share lagi.
Jadi setelah nanti diskusi, dari diskusi kelompok 1, kelompok 1. Jadi awal mulanya akan ada sambutan oleh Pak Yodi sebagai representasi dari SIHAI Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan keynote speaker. Insya Allah nanti Menteri Kesehatan akan hadir. Sampai kita cross-check terakhir kali, beliau masih sanggup untuk hadir. Terus kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Bapak dan Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kemudian, di akhir acara setelah diskusi kelompok 3, kita akan melakukan vote inovasi sosial terfavorit. Jadi di sini partisipan, dan di sini saya kurang tahu, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa nge-vote sendiri. Nanti dari secara vote akan dilakukan dalam Zoom. Jadi nanti ketika memang vote-nya sudah dimulai, akan muncul di layar Bapak dan Ibu inovasi apa saja, inovasi mana yang akan dipilih. Satu partisipan hanya bisa memilih satu inovasi. Di situ kita akan beri waktu 5 menit untuk seluruh partisipan untuk melakukan vote. Setelah itu kita umumkan 3 inovasi sosial terpilih yang akan menjadi seperti wajah atau showcase dari SIHAI Indonesia. Dan kemudian juga ada inovasi sosial terfavoritnya siapa. Di sini kami nanti setelah diumumkan bukan pemenang ya, yang terpilih itu akan ada waktu mungkin kayak 2 menitan untuk kayak seperti bisa menyampaikan sesuatu, terus kemudian nanti kita habis itu kita tutup selesai. Jadi estimasinya akan selesai jam 3:15. Lalu pembagian timnya seperti ini. Sebenarnya pembagiannya kami kategorikan sesuai dengan kesamaan dari inovasi-inovasi ini. Contohnya ada di kelompok 1, fokusnya tentu ada lebih ke edukasi dan preventif. Di sini ada Indonesia Ramah Lansia, terus kemudian ada Skoci, dan kemudian ada Puskesmas Sawit. Terus yang kedua, kelompok kedua itu adalah inovasi yang memang berkaitan dengan posyandu. Di sini ada Harapan Vian, ada Zero TB, sama ada Swabantu Luhur Jiwo. Bukan berarti, saya sangat posyandu atau diferensiasi posyandu, tapi seperti pendekatannya mirip dengan posyandu. Terus kemudian kelompok ketiga adalah yang fokusnya lebih ke akses, agar masyarakat dapat menerima fasilitas kesehatan atau servis kesehatan lebih baik. Di sini ada YKS, terus kemudian ada Vesta, terus kemudian ada KASM Telaga. Jadi, terus kemudian kita lanjut ke panduan presentasi. Kemarin mungkin ketika kita chat, istilahnya adalah pitching. Istilahnya mungkin ada yang sudah familiar, ada yang belum familiar. Jadi mungkin untuk menyederhanakan aja persepsinya, jadi yang kita maksud sebenarnya adalah presentasi. Namun presentasinya hanya dibalik cuma 3-5 menit. Jadi kami harap memang yang diceritakan nanti adalah benar-benar poin pentingnya dan benar-benar yang mana yang harus di-highlight. Karena dari cerita Bapak dan Ibu itu yang berhalaman-halaman itu yang sangat menarik itu tidak mungkin bisa disampaikan hanya dalam waktu 3-5 menit. Jadi di situ kami harap bahwa Bapak dan Ibu bahkan kalau memang memungkinkan sudah membuat skripnya juga, terus kemudian berlatih juga bahwa itu bisa disampaikan selama 3-5 menit, dan kemudian juga sudah menyiapkan PowerPoint-nya atau kembali lagi untuk yang PowerPoint silahkan apakah akan menggunakan PowerPoint atau tidak menggunakan hanya bercerita, itu kami akan bebaskan kepada Bapak dan Ibu semua. Nanti apabila memang membutuhkan slide atau PowerPoint, kami sudah menyediakan template-nya dan nanti akan dibagikan oleh Nadia atau dari tim kita. Secara umum, yang menurut kami penting untuk diceritakan adalah jadi di awal itu pengenalan tentang inovasi sosial Bapak Ibu kemudian umpamanya kami ada dari Skoci, terus kemudian kami terdiri dari ini sudah berjalan berapa lama, jadi benar-benar perkenalan diri secara singkat dan menarik. Terus kemudian ada permasalahan kesehatan apa sih yang ingin diselesaikan dari tim inovasi Bapak Ibu, dan mengapa permasalahan itu sangat penting untuk diselesaikan, urgensinya apa. Dan tentu ini secara singkat saja. Terus kemudian apa saja aktivitas kunci dari inovasi sosial yang sudah dilakukan.
tentu aktivitasnya banyak sekali dan tentu bahkan ada yang inovasinya bercabang-cabang. Tapi yang kami harapkan adalah lebih ke apa sih yang aktivitas yang menjadi kunci utama kesuksesan dari inovasi Bapak dan Ibu, dan kemudian dan dipilih yang memang yang menurut Bapak dan Ibu adalah yang paling utama dan paling ingin di-highlight. Terus kemudian yang terakhir adalah apa sih yang membuat inovasi Bapak dan Ibu itu berbeda dari solusi yang sebelumnya. Contohnya dan semuanya, mengapa kalau Sekoci itu bisa menyelesaikan permasalahan edukasi kesehatan ibu dan anak, padahal sebelumnya mungkin sudah ada. Apa sih yang berbeda? Apakah dari point value biaya kah? Atau mungkin dari sisi pendekatannya, atau dari sisi kolaborasinya dengan stakeholder, dengan puskesmas yang membuat itu menjadi sangat kuat dan menarik. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu semua. Kan kemarin kami juga menyebutkan bahwa kami mengekspektasi Bapak dan Ibu merekam. Jadi alasannya adalah sebenarnya kita khawatir bahwa nanti waktunya akan habis untuk adanya jika ada kesalahan teknis ataupun ada gangguan teknis seperti sinyal ataupun ternyata ada delay dan lain-lain. Sebenarnya kami ingin mengantisipasi itu. Dan video yang kami ekspektasikan pun bukan video yang fancy yang harus direkam dengan baik dan lain-lain. Bahkan ketika direkam oleh video gambar dengan handphone pun itu tidak masalah. Sebenarnya itu tujuan kami. Namun apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa koneksi saya baik dan saya terbiasa untuk melakukan presentasi dengan Zoom dan ingin melakukannya secara live dan juga berarti bahwa ini saya akan presentasi selama 5 menit pas, itu tidak masalah dilakukan live. Jadi kami memberikan kebebasan itu, tapi ya tadi yang tujuan kami untuk kenapa awalnya kami berharap untuk merekam adalah tadi bahwa durasinya sudah jelas, itu 5 menit diputarnya. Terus kemudian nanti tidak ada mengurangi risiko bahwa ada kesalahan teknis ataupun ada gangguan sinyal. Terus kemudian ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ada lebih ke kayak kurang lebih gitu. So far sejauh ini itu yang kami bisa sampaikan. Dan secara detail terkait yang benefit apa sih yang Bapak dan Ibu dapatkan setelah sebentar saya nantikan dulu. Benefit apa sih yang akan dapat didapatkan oleh yang 9 tim ini ataupun untuk 3 tim yang terpilih. Jadi untuk yang seluruh tim, kami akan memproses studi kasus yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Itu akan kami proses ulang dari penulisan dari sisi perspektif tadi seperti disamakan, kemudian perspektifnya lebih ke kita memberikan perspektif peneliti, terus kemudian ada perspektif dari stakeholder juga. Terus kemudian nanti juga akan dibuat bahasa yang berbeda dan kemudian setelah tadi kita akan kirimkan ke CHI Global untuk memang di-upload, disebarluaskan secara digital. Yang kedua adalah kami berencana untuk membukukan itu. Jadi 9 inovasi itu akan kami bukukan dan kemudian buku itu akan diberi ISBN, tapi memang itu tidak bisa dilakukan secara cepat. Kami meminta kesabaran Bapak dan Ibu semua untuk proses-proses itu semua. Terus kemudian untuk yang 3 terpilih, ini lebih ke apresiasi saja. Yang pertama itu adalah ada seed funding, dan ini memang yang didapatkan tidak seberapa. Terus kemudian yang kedua ada yang kami usahakan sekali adalah dokumentasi secara profesional. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin merasa inovasinya belum pernah didokumentasikan aktivitasnya, terus kemudian belum pernah diekspor secara komprehensif dan profesional. Itu nanti untuk 3 tim yang terpilih itu kami usahakan untuk bisa melakukan itu. Jadi nanti akan ada proses selanjutnya untuk yang terpilih itu. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu semua. Ada yang mau dipertanyakan? Silahkan. Saya Bu, Silahkan. ini presentasi kita disaksikan oleh Pak Menteri gitu Bu? Jadi begini Bapak, iya kami mengundang Pak Menteri dan kami tidak tahu apakah Pak Menteri akan full sampai jam 3 atau hanya memberikan keynote speaker terus kemudian kayak mungkin setengah jam awal gitu, kami tidak tahu. Tapi minimal adalah Pak
menteri itu recognize, tahu bahwa ada kegiatan ini, ada inovasi Bapak dan Ibu semua. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami tidak bisa menjanjikan bahwa Pak Menteri akan sampai jam 3 itu menonton. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Terus yang kedua, Bu, apakah nanti panduan yang barusan di ini bisa kami dapatkan juga ya, Bu ya? Ya, kami akan bagikan juga. Dari yang template PPT-nya tadi, nanti juga ada poster acaranya. Kami sedang memproses karena nanti akan dibuat bilingual posternya, acaranya, terus kemudian kita akan ada interpreternya. Jadi nanti kita akan coba mengundang dari CHI Global untuk bisa hadir juga di sini. Jadi ya, nanti akan bagikan. Kita bagikan semua. Insya Allah hari ini, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Siap. Sama-sama, Pak. Ada yang lainnya? Sorry Pak Malida, mau tanya mengenai videonya. Ya, Mas. Untuk videonya ketika kita bikin untuk Ya. backup, misalkan apakah kita unggah di Google Drive atau dikirim kemana ya? Ya, nanti akan kita sediakan drive-nya, Bapak. Jadi ada satu folder yang nanti bisa mengumpulkan ke semuanya. Oh ya, Jadi itu ya. paling lambat dikumpulkan hari apa ya untuk video pitching-nya? Jadi gini, kalau untuk videonya paling lambat tentu hari Minggu. Jadi kita coba nanti juga akan ngecek kualitas videonya dan lain-lain dari tim kami. Terus kemudian, oh ya maaf saya terlupakan ada satu karena Mas Didin tadi nanyakan ini. Kami ingin melakukan gladi resik, gladi resik, gladi kotor, apalah itu. Nah hari Jumat, kami menanyakan afabilitas dari Bapak Ibu semuanya, ingin Jumat pagi atau jam 1. Jadi kemungkinan adalah jam 10 pagi atau jam 1 siang. Itu mencoba untuk kita coba semuanya presentasi untuk kayak melihat apakah memang sudah sudah familiar, apalagi terutama yang mau live ya. Terus kemudian kalaupun video kalau memang videonya sudah ada nggak masalah, ataupun ternyata belum direkam tapi rehearse-nya sudah, itu dipresentasikan juga. Nanti mungkin dari tim CHI itu bisa memberikan feedback secara teknis ataupun secara penyampaian. Jadi nanti untuk waktunya kita akan bahas di WhatsApp grup saja ya, untuk mempercepat waktu. Tapi nanti kita akan ada rehearse juga. Gitu Mas Didin. Maaf nambahin sedikit kelupaan tadi. Iya Pak, makasih. Yap, sama-sama. Kalau untuk video itu hanya video presentasi semata atau memang video program? Presentasi, Bapak. Presentasi. Karena kami Ya. berpikir bahwa kita di daerah yang kadang jaringannya selalu terganggu, mungkin mengirim video lebih bagus, sehingga ketika dibuka, kalaupun jaringan kami terganggu kan tidak masalah. Saya setuju, Pak. Tentu ini kemarin kita memikirkan video adalah yang menjadi fokus utama adalah dari Yayasan Kesehatan semua ini. Kami khawatir sekali ya nanti di hari H ternyata ada trouble. Jadinya ya memang untuk yang YKS kami benar-benar dorong untuk pakai video saja. Dan tentu yang kawan-kawan lain yang mungkin juga mungkin secara teknis nervous ketika lebih ke grogi ketika presentasi di depan. Kalau melalui video nanti bisa coba retake ulang terus dan sampai nanti dapat yang bagus, itu juga jadi solusi juga. Gitu. Ada yang lainnya, Pak Mas? Jadi untuk YKS alternatif itu, tapi kalau memang pas jaringannya bagus biar disampaikan langsung, tidak masalah. Siap. Oke, terima kasih Pak. Ya, ada yang lainnya? Kalau tidak ada, dari CHI Indonesia secara teknis, itu yang ingin kami sampaikan. Untuk selanjutnya, lebih ke nanti adalah Pak Rival akan sharing juga, lebih ke diskusi bersama tentang dari proses nanti presentasi, apa sih tantangan ataupun kecemasan apa sih yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu semuanya, dan mungkin kita bisa bantu bersama-sama. Jadi silakan Pak Rival, waktu dan tempat untuk Pak Rival. Terima kasih Mbak Malida. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya saya Rival Ahmad, saya bantu-bantu Mbak Malida dan teman-teman di CHI Indonesia untuk mentoring. Dan kali ini dapat tugas lagi untuk kasih kiat-kiat presentasi yang efektif, kira-kira kayak gitu ya. Yang saya duga sebetulnya sebagian Bapak Ibu sudah canggih lah ya
udah sering presentasi, udah punya pengalaman yang luar biasa, dan mungkin saya lebih ini aja, lebih bantu untuk refleksi gitu ya di sore hari ini. Jadi saya akan mulai dengan sedikit refleksi saya juga terhadap proses presentasi selama ini, dan ada kiat-kiat juga kalau Bapak dan Ibu akan menggunakan visual presentation atau presentasi yang visual atau slide gitu ya. Dan dari situ mungkin nanti kita akan diskusi aja gitu ya. Bagaimana? Setuju? Setuju, Pak. Pak Rizal. Oke, kalau oke saya akan tampilin slide dulu ya. Semoga kelihatan sudah. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih waktu saya punya kemewahan lebih dari 3 menit, jadi Bapak Ibu sekalian akan bisa mungkin juga memastikan bahwa apa yang nanti kita diskusikan itu akan lebih fokus ke presentasi 3 menit. Presentasi 3 menit punya beberapa isu yang buat saya itu sebenarnya challenging, tapi sekaligus menarik gitu ya. Yang pertama, orang mengira bahwa 3 menit itu sebentar. Sesungguhnya 3 menit itu lama sekali untuk sebuah presentasi gitu ya, kadang-kadang buat presentasi yang engaging sebetulnya. Bahkan kalau di bisnis kita akan bicara presentasi yang cuma 30 detik misalnya, elevator pitch misalnya itu 30 detik gitu ya. Yang kedua, isu dari presentasi yang 3 menit sebetulnya adalah menggunakan sebanyak mungkin kesempatan dan alat yang bisa membantu dalam waktu 3 menit kita bisa mengengage, kita bisa mempesona gitu, kita bisa mengesankan gitu ya. Jadi dalam 3 menit semua orang ingat dan semua orang tergerak. Yang ketiga sebenarnya dari presentasi 3 menit itu sebenarnya kesempatan emas untuk menyampaikan sesuatu yang belum kita tulis, belum pernah kita sampaikan lewat dokumen-dokumen lain, belum pernah didengar gitu ya, yang bisa melengkapi gitu ya, melengkapi semua bahan-bahan yang pernah kita sampaikan gitu ya. Jadi ini kesempatan juga dalam 3 menit selain menyampaikan apa yang Mbak Malida tadi sudah sampaikan, isi dari presentasinya, tapi ini kesempatan emas juga untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin lebih powerful kalau disampaikan secara lisan gitu. Kadang-kadang kita sangat powerful di tulisan, tapi kadang-kadang juga sangat powerful di lisan. Nah, saya mau cerita dikit. Presentasi sekarang jadi fokus utama di dunia bisnis terutama gitu ya. Jadi dan perkembangan ke dunia sosial semakin tinggi gitu ya. Bahkan dunia akademik yang selama ini hanya satu atau sedikit model presentasi, dia mulai mengikuti dunia bisnis dan dunia social entrepreneur gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada di lintasan itu akademik, social entrepreneur dan bisnis, akan sangat menarik juga melihat presentasi dari cara yang lain. Nah, ini ada Seth Godin, dia disebut sebagai marketing guru. Kira-kira dia bilang gini, sepertinya kalau Anda dan saya tidak mau buang waktu saya dan Anda datang ke sini untuk mengubah apa yang ada di kepala saya, untuk jadi sesuatu yang berbeda gitu. Dan itu pada dasarnya jualan gitu ya. Jadi dengan kata kasar gitu ya, apapun yang kita mau sampaikan ke orang lain dan orang lain mau mengubah cara berpikirnya atau mulai tergerak cara berpikirnya, maka pada dasarnya buat dia jualan. Nah, buat saya ini jadi penting karena tujuan dari presentasi adalah membuat orang lain beli, buy in kalau bahasa ini ya. Jadi ide lu gue beli gitu lah.
lu jual gue beli, kira-kira kalau orang Betawi bilangnya gitu ya. Jadi bukan semata-mata ini satu situasi di mana kita hanya menyampaikan sesuatu dan terserah dia lu mau ngerti mau enggak atau mau tertarik apa enggak gitu. Tapi dalam waktu 3 menit ini kesempatan emas supaya orang tiba-tiba atau orang mulai berubah pikiran atau orang tergerak untuk menyambut gagasan kita. Nah, ada satu isu yang menurut saya penting selama ini dalam presentasi, dan saya banyak juga di dunia akademik dan saya jadi melihat yang menurut saya perlu direfleksikan kembali. Dalam dunia akademik misalnya yang disebut sebagai presentasi adalah PPT, gitu ya. Jadi kegiatannya adalah pasang PPT, kemudian dengan tulisan yang banyak gitu, narasi, hurufnya kecil-kecil, dan kemudian kita membaca bersama. Nah, itu bukan presentasi. Pada dasarnya kesempatan presentasi adalah yang paling tidak bisa dilakukan oleh kesempatan yang lain gitu ya, yaitu Andanya sendiri atau kita yang jadi presenter, naratornya gitu. Kalau PPT yang isinya penuh itu bisa jadi bahan bacaan aja. Tapi yang tak bisa tergantikan dalam presentasi adalah kitanya sendiri gitu ya. Jadi sesungguhnya, nah ini saya punya isu terus di sini. Bergerak nggak? Nggak ya? Tidak, Pak. Tidak ada, Oke. Pak. Saya kayaknya harus ganti laptop ini. Selalu punya masalah sama presentasi. Padahal sedang bicara soal presentasi. Oke, bergerak nggak? Ada Bergerak, perubahan? Pak. Ada. Ya. Oke. So, pada dasarnya dalam sebuah presentasi di mana Anda jadi presenternya, yang utama sebenarnya Anda, atau yang utama adalah presenternya. You are the show sebetulnya. Jadi presentasi 3 menit, Anda, Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk manggung, kira-kira gitu. Manggung 3 menit tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tidak bisa digantikan oleh PPT, tidak bisa digantikan oleh handout, tidak bisa digantikan oleh case study gitu. Jadi kesempatan utamanya adalah yang tidak bisa digantikan adalah Bapak Ibu sekalian ketika ini. Yang ini kelihatan. Oke, sip, kalau gitu udah aman bergerak. Jadi pada dasarnya perlu dibedain antara presenter dengan slides dengan notes gitu ya. Kalau yang pakai PPT biasanya ada notes di bawahnya slides dan handout gitu ya. Jadi Anda gitu, Bapak Ibu sekalian sebagai presenter itu bisa dibantu dengan slides atau visual presentation. Itu visual presentation, alat bantu, bukan yang utama. Notes bisa jadi catatan supaya kita lebih lancar pegangan. Tapi handout silakan itu untuk dibaca. Jadi perlakukan semuanya sesuai fungsinya, sesuai powernya masing-masing. Nah, yang paling penting dari presentasi ternyata ada satu orang namanya Nancy Duarte. Nancy Duarte ini buku pertamanya judulnya Slideology. Jadi ilmu tentang bikin slide, kira-kira gitu ya. Dia salah satu, kalau Bapak Ibu tahu, pernah tahu, dia yang bikin slide-nya Al Gore waktu di film Inconvenient Truth. Jadi Al Gore waktu Inconvenient Truth kan punya slide PPT, nah yang buat ini namanya Nancy Duarte. Nah buku kedua dia adalah Resonance. Buku ini bilang pada dasarnya dalam sebuah presentasi kita tidak ngomong sendiri, tapi kita beresonansi dengan audiens gitu ya, baik online maupun offline. Nah, yang dipastikan dari itu adalah apakah resonansi itu terjadi. Nah, nanti kiat-kiatnya akan ada hubungannya sama ini. Jadi yang disebut sebagai resonansi sama seperti yang dibayangkan oleh sama Bapak JFK ini. Dia bilang kira-kira, dan saya sampai sekarang masih setuju gitu ya, satu-satunya alasan untuk menyampaikan pidato gitu atau presentasi adalah untuk mengubah dunia. Gitu. Nah, saya ingat satu profesor saya dari Fakultas Hukum, ada satu profesor namanya Pak Tandio, dia bilang gitu ya,
sebisa mungkin jangan jadi peserta upacara, sebisa mungkin memberikan yang berbeda, apapun itu gitu ya. Jadi bukan berarti change the world dalam artian mengubah dunia dalam artian besar-besaran gitu ya. Tapi dalam waktu 3 menit sebetulnya ada yang baru, ada invensi, apalagi yang Bapak Ibu sampaikan adalah sesuatu yang dari judulnya aja udah menarik, dari kegiatannya udah menarik, dari ide-idenya udah menarik. Jadi itu sendiri adalah satu kegiatan atau satu upaya yang udah mengubah dunia gitu. Jadi sampaikan, kalau itu disampaikan dengan luar biasa, dengan mengesankan, maka mungkin perubahannya akan jadi lebih cepat. Nah, isu yang juga jadi penting adalah seberapa serius Bapak dan Ibu sekalian ingin ide yang ada atau sesuatu yang udah pernah dikerjain ini hidup gitu ya, hidup di kepala audiens terutama, hidup di kepalanya orang-orang yang dengar, hidup di kepalanya Mbak Malida bahkan gitu ya. Jadi yang Mbak Malida yang udah selama ini percaya sama Bapak Ibu sekalian, ketika dengar tuh makin passionate gitu loh, nggak sabar untuk bantuin lebih lanjut. Nah, kuncinya sebenarnya satu, ternyata gitu ya, jadi manusia yang sesungguhnya aja gitu. Jadi manusia yang wajar, jadi diri sendiri dalam artian yang paling paling klasik gitu ya. Nggak perlu jadi orang lain intinya gitu. Punya karakter yang khas, punya cara bicara yang khas, punya gaya bicara yang khas, tampilkan aja. Karena dengan begitu Bapak dan Ibu nggak akan jadi orang lain dan dapat resonansi dari audiens gitu. Katanya kuncinya begitu. Nah, itu yang saya bayangkan dari tips aja kiat presentasi, dan ini prinsip-prinsip yang saya kira Bapak dan Ibu udah sering menerapkannya gitu ya, dan mungkin punya prinsip-prinsip lain yang juga bisa di-share nanti setelah ini gitu ya. Jadi saya akan buka nanti di diskusi, termasuk untuk menceritakan pengalaman Bapak dan Ibu sekalian ketika melakukan presentasi yang luar biasa gitu ya. Bisa diceritakan juga ke kawan-kawan yang lain. Nah, saya mau masuk ke yang bagian kedua, yaitu the art of visual storytelling. Jadi pada dasarnya sebetulnya storytelling atau presentasi dalam konteks ini itu punya 2 dimensi. Yang pertama adalah kita bisa secara verbal menyampaikan gagasan, ide, sesuatu yang juga akan menginspirasi banyak orang, dan kita bisa dibantu oleh alat bantu visual, yaitu si visual slide presentasi gitu ya. Tapi walaupun begitu, cerita yang verbal sebetulnya juga visual. Dengan menceritakan sesuatu yang yang kuat, yang konkret, dan dalam bentuk cerita, maka orang akan terbantu untuk melihatnya. Apa yang Bapak sampaikan, Bapak dan Ibu sampaikan, bisa dilihat di kepala audiens gitu ya. Karena pada dasarnya brain kita sebetulnya isinya image gitu ya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu saya bilang gajah ungu gitu, di kepalanya apa isinya? Tulisan GAJAH atau gambar gajah berwarna ungu? Gambar gajah ungu. Biasanya gambar gajah berwarna ungu. Umumnya orang di kepalanya langsung muncul gajah, bukan tulisan GAJAH. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan sebenarnya juga akan muncul sebagai citra, sebagai image di kepala audiens nantinya gitu, para pendengar, orang yang menunggu inspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau kasih sedikit tips aja kenapa visual jadi penting. Baik yang diungkapkan secara verbal maupun alat bantu visualnya nanti. Yang pertama, kita ini tersambung lewat cerita pada dasarnya. Dan 65% kalau dari risetnya Jeremy Su, 65% dari obrolan kita sehari-hari itu isinya gosip sama cerita. Jadi kita terbiasa dengan cerita. Yang kedua, cerita juga menyentuh emosi.
ketika kita ngobrol, gitu ya, ketika kita mendengar sesuatu, apabila itu tidak terkait dengan emosi, maka kebiasaannya adalah engagement-nya atau resonansinya akan menurun. Nah, dan mengapa cerita menggerakkan, gitu ya? Kenapa perlu kita bahas soal cerita? Satu, cerita itu punya punya hikmah ya. Jadi di kepala orang setiap kita ngomong cerita buruk, cerita baik, cerita sedih, cerita menyenangkan, semuanya punya kaitan dengan pengalaman kita sendiri. Jadi kalau saya bercerita tentang, oh ya masa kecil saya dulu saya adalah juara sepak bola, gitu. Saya pernah harusnya saya jadi pemain nasional, pemain sepak bola nasional. Gitu. Nah, di kepala Bapak Ibu sekalian langsung akan bisa jadi kemungkinan gitu kalau saya menceritakan dengan sangat baik, maka akan muncul oh iya saya kecil dulu sebenarnya juga punya cita-cita tertentu atau saya punya kecenderungan tertentu. Jadi hikmah dari setiap cerita akan langsung muncul. Yang kedua, berbagi pengalaman. Yang ketiga, memancing visual yang tadi, memancing image yang lebih kuat, dan yang terakhir ada emotional connection, jadi ada koneksi emosi gitu ya. Ada 5 elemen dari cerita gitu ya. Selain yang jadi ini yang nanti akan jadi sangat challenging. Bagaimana menceritakan, bagaimana mempresentasikan hal-hal poin-poin penting dari inovasi sosial Bapak Ibu sekalian melalui cerita ringan. Cerita ringan itu nggak mesti semuanya jadi kancil dan buaya gitu, atau kita bisa bercerita tentang suatu hal cerita yang panjang, tapi ada elemen-elemen dari sebuah cerita yang Bapak Ibu sekalian sebetulnya hidup lewat kisah itu gitu ya. Biasanya ada karakter atau tokoh. Nah, dalam hal ini karakter atau tokoh itu adalah Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Inovator gitu ya. Yang kedua, dia punya hook, punya cantolan gitu. Apa cerita karakter ini dengan situasi sekarang dan audiens. Jadi cerita tentang dampak, cerita tentang elemen penting dari inovasi Bapak Ibu sekalian, cerita tentang konteks, cerita tentang latar belakang adalah cantolan utamanya. Yang ketiga, dialog dan kutipan. Dialog dan kutipan adalah sesuatu yang luar biasa penting dalam sebuah cerita. Kalau saya misalnya, tadi misalnya ada beberapa kutipan ya, tapi bisa juga Bapak dan Ibu bisa bercerita ketika menghadapi sesuatu, siapa bilang apa, siapa bilang apa. Itu juga sebuah cerita. Kenapa ini penting? Itu adalah sebuah dialog. Ada konflik dan ketegangan. Bapak dan Ibu punya isu penting dalam inovasi sosial. Apa yang menurut yang jadi concern dan kenapa itu dikerjakan? Kenapa Bapak Ibu melakukan ini? Apa saja tantangannya dan segala macam bisa diceritakan dalam satu kisah penting, satu kisah pendek, tapi sekaligus juga menceritakan bagaimana ini dijalani gitu ya. Yang terakhir membangun kenapa penasaran? Kita punya waktu 3 menit. Tapi bukan berarti 3 menit itu harus menceritakan semuanya, nggak mungkin. Nggak mungkin dalam artian juga sia-sia, karena nggak membangun penasaran, gitu ya. Jadi dalam banyak hal, dialog, engagement, resonansi, sebetulnya membuka kesempatan, terutama membuka kesempatan, kontribusi juga dari audiens. Kontribusi dari audiens itu misalnya menebak jalan cerita akhirnya, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang belum ada. Pengen tahu lebih lanjut sehingga punya pertanyaan gitu ya. Jadi jangan berikan jangan sampai audiens itu habis gitu ya. Habis informasinya atau bahkan tidak punya pertanyaan lagi atau tidak ada sesuatu yang challenging gitu atau tidak mau tahu gitu ya. Nah, membangun penasaran adalah membangun keingintahuan yang lebih lanjut dari inovasi Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sekarang mau bicara soal slides ya. Kecepatan nggak? Enggak, Pak. Oke. Di presentasi ini, di bagian ini saya mau bicara soal slides, jadi spesifik. Kalau Bapak Ibu mau punya PPT, mau membuat PPT, bisa minta tolong sama teman-teman SIHAI, bisa minta tolong sama kawan yang lain yang jago juga boleh, tapi Bapak Ibu sendiri harus tahu bahwa slides itu alat bantu Bapak Ibu.
Jangan sampai kita jadi terbudaki gitu, terbudaki. Jadi malah tegang gitu karena slide-nya terlalu banyak. Dalam 3 menit misalnya. Jadi kalau rumus yang umum biasanya 10, 20, 30. 10 ide itu dapat 10 menit. Kalau 10 ide. 10 ide itu 20 menit. Fontnya 30. Jadi 10, 20, 30. Jadi kalau Bapak punya waktu 3 menit, kita akan lihat berapa ide yang bisa disampaikan. Gitu ya. Itu rumus awal. Tapi Bapak Ibu sekalian punya kesempatan sebetulnya untuk mengelola waktu dan mengelola ide, gitu ya. Yang mana sih yang paling powerful? Yang mana sih yang paling diingat? Kalau misalnya ada banyak sekali yang penting, mungkin itu pilih prioritas. Ada 3 atau 4 informasi penting yang mau disampaikan, sisanya ada di slide. Atau sisanya ada di handout, bukan di slide. Sisanya ada di handout, sisanya ada di catatan, sisanya ada di mana, dan segala macam. Tapi yang paling penting, orang jadi ingin tahu. Nah, gunanya slides termasuk itu, membantu apa yang Bapak ucapkan, Bapak Ibu sampaikan, itu bisa dilihat secara tepat. Nah, tapi sebelum itu kita mau ngetes ya. Ini kelihatan? Nah, ini disebutnya sebagai the glance test, ya. Jadi saya akan kasih gambar, terus saya hitung sampai 3 detik lah kira-kira, 3 detik, dan habis itu nanti saya tanya Bapak dan Ibu dapat informasi apa dari slide yang saya tampilkan. Oke? Kasih jempol kalau oke? Oke, sip. Kita tes dulu ya gambarnya kelihatan apa enggak. Kelihatan? Kelihatan? Oke, sip. Kelihatan. Oke, saya akan kasih kesempatan untuk melihat slide setelah ini selama 3 detik. Tolong Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Oke. Ada yang bisa menceritakan isi dari slide itu barusan? Silakan dibuka mic-nya. Siapa aja? Isinya, Pak. Nah, Silakan Mas Didin. Oh ya, kalau dari saya sih tidak tahu isinya apa karena terlalu cepat dan banyak angka-angka dalam diagram pie-nya itu. Cuma tadi sekilas ngelihat kayaknya sedang membicarakan soal stakeholder oke. begitu. Ya. Stakeholders ya. Oke, thank you. Saya akan tampilkan slide yang kedua dan waktunya sama, 3 detik. Dan Bapak Ibu sebisa mungkin nebak. 1, 2, 3. Oke. Kali ini gambar apa? Atau isi dari slide itu apa? Ada yang sempat nangkep? Nggak ada? Nggak terlalu kelihatan juga ya? Terlalu rumit Pak gambarnya, ada Terlalu semacam rumit gambarnya. alur begitu ya. Oke, terima kasih. Saya akan kasih slide yang ketiga ya. Dan sama juga saya akan kasih waktu 3 detik. Udah kelihatan? Sudah Pak. Teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian? Tentang media digital, Pak Rival. Tentang media digital. Jadi udah makin kelihatan kali yang ini ya, Ya, betul. Oke. Oke, sekarang saya akan kasih yang keempat. Apa yang muncul? Gambar Einstein tentang imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Oke, lengkap sekali. Bahkan udah diterjemahkan. Hebat. Oke, sekarang gambar yang slide yang berikutnya ya. Rumusnya sama. Oke. Nggak ada itemnya. Oke, apa yang dilihat? Gambar. Naik kapal. Naik kapal. Nelayan mungkin Pak. Berlayar. Nelayan ya.
Oke, Lumayan. kalau dari 5 gambar itu mana yang paling gampang? Saya sih yang nelayan ya. Layan ya. Jadi atensi kita sama slide sebetulnya sesungguhnya itu hanya 3 detik. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa mengambil perhatian dalam waktu 3 detik, itu berarti benar. Itu berarti powerful. Makanya desain penunjuk jalan itu nggak rumit sama sekali. Nggak kayak profesor-profesor yang bikin slide yang kemudian isinya seperti yang pertama. Maaf ya, Vihai. Tapi sebagian besar kita itu punya hasrat yang menggebu untuk memasukkan semua informasi di dalam satu slide. Sehingga seperti slide yang pertama, bukan hanya dia sulit dibaca, bahkan kita menolak gitu ya. Secara subconscious, secara bawah sadar kita menolak untuk melihat slide itu karena pusing sendiri. Gitu ya. Nah, itu jadi isu buat kita, padahal slide ini alat bantu, dia ada di belakang kita. Dia ada di samping kita kalau sekarang gitu ya. Ini membantu kita untuk audiens melihat apa yang Bapak Ibu katakan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan sesuatu terus ada gambar atau tulisan yang powerful, maka apa yang Bapak Ibu sampaikan akan diingat 2 kali dari secara verbal maupun secara visual gitu ya. Makanya gambar Einstein powerful karena langsung Einstein, terus apa yang diomongin gitu. Jadi langsung kelihatan gitu. Nah, ini jadi pertanyaan sih buat saya, gimana jadinya saya bikin slide yang kuat gitu ya. Sekaligus informasi yang powerful gitu. Dalam waktu 3 menit kita mungkin akan bisa buat slide yang keren gitu ya. Jadi yang pertama, thinking like a designer. Designer itu contohnya kalau tadi saya yang paling utama, kalau Bapak dan Ibu ada di jalan mengendarai kendaraan, maka rambu-rambu jalan itu yang buat desainer, gitu ya. Jadi kalau ada panah di dalam lingkaran biru, panah ke kiri di dalam lingkaran biru, Bapak Ibu langsung berpikir kemana? Belok kiri, iya nggak? Gitu ya. Tanpa ada tulisan belok kiri harus menurut undang-undang apa segala macam, belok kiri nggak bisa, nggak sempet, itu keburu nabrak kalau kita ada keburu lurus bahkan gitu ya. Kalau ada verboden gitu ya, lingkaran merah ada garisnya, otomatis kita nggak masuk. Kalau ada huruf S dicoret langsung. Nah, itu desain. Desainer beda dengan dekorasi. Kalau kita zaman dulu waktu pertama kali kita punya PowerPoint gitu ya, itu bahkan saking senengnya kita sama ngasih segala macam ke dalam satu slide, bahkan dulu ada orang-orang yang suka bergerak-gerak itu loh. Ya lucu lah, pokoknya dibuat lucu-lucu gitu, semuanya gitu, dan informasinya jadi luar biasa banyak di dalam satu slide. Padahal orang jadi fokusnya sama slide, bukan sama yang kita omongin. Seperti prinsip yang pertama, you are the show. Yang utama adalah Bapak dan Ibu sekalian, bukan slide-nya. Gitu. Jangan sampai slide-nya menarik perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Itu kerugian utamanya. Nah, gimana caranya bikin satu slide yang powerful? Yang pertama, dia punya relevansi, gitu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian udah tahu audiensnya siapa, relevansinya nanti jadi penting untuk pemirsa atau pendengar. Ada elemen visual, ada teks, ada gambar, ada latar, gitu ya. Ada yang ketiga, ada data dan diagram. Bapak Ibu sekalian akan menampilkan data dan diagram. Tapi gimana caranya membuat data dan diagram yang sangat mudah diingat misalnya. Aransemen itu komposisi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti akan lihat gitu ya, foto yang baik dan foto yang foto yang menggugah dan foto yang langsung kita mengalihkan perhatian itu jelas ada bedanya. Nah, 50% dari audiens Bapak dan Ibu tadi adalah visual thinkers ya, dan 60%-nya tergerak sama cerita. Nah, ini satu tips. Visual noise is presentation pollution. Jadi di dalam slide itu juga ada noise, itu ada gangguan gitu loh, ada gangguan lah ya. Jadi yang membuat distraksi. Jadi perhatiannya harusnya kemana, malah kemana gitu ya. Ini ada sinyal yang mau kita sampaikan dan ada noise-nya gitu ya. Jadi harusnya
noise lebih kecil daripada sinyal gitu ya. Noise bisa mengganggu untuk membantu melihat sesuatu pesan pentingnya. Tapi kadang-kadang noise bisa lebih besar daripada sinyalnya. Nah, noise yang besar tapi dengan warna yang dengan blank space gitu ya, itu bisa memperkuat juga sinyalnya. Jadi kita akan lihat nanti rasio dari sinyal dan gangguan. Bapak Ibu pernah tahu soal rule of thirds? Kalau orang fotografer biasanya tahu nih, maksudnya ini standar lah, gitu ya, bahwa di dalam satu box kotak itu, kamera kita kotak ya, sampai sekarang masih kotak, belum kemana-mana kecuali yang pakai filter. Tapi ada aturan tiga bagian gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Jadi dari satu gambar silakan dibagi 3x3, maka sudut-sudut tertentu akan jauh lebih powerful. Blank space, ruang kosong itu sangat penting gitu ya. Jadi kalau narok sesuatu jangan penuh banget semuanya, kasih blank space. Terutama blank space ini nanti akan berguna untuk teks. Ya. Ini contohnya. Kalau kita lihat ya. Lihat yang atas gitu ya, atas kiri. Itu informasi tentang pengendara sepeda gitu ya, atau sepeda yang terjual. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna, plus background yang cepat kabur, dan angka yang warna putih. Bandingkan dengan yang di bawah. Gitu ya. Kita akan lihat, kalau kita hanya mau menekankan di tahun 2007, gitu ya, supaya orang langsung yang tadi 3 detik, dalam 3 detik dia akan fokus ke kemana, maka kita bisa membuatnya seperti yang di bawah. Ini satu contoh yang gampang. Ini juga mirip. Ada slide yang di atas dicoba diubah dengan cara yang di bawah gitu ya. Jadi informasinya sama persis gitu, tapi Bapak dan Ibu akan lebih cepat menangkap dan kembali mengarahkan perhatian pada cerita presenternya karena informasinya cukup dilihat dalam waktu 3 detik. Gitu ya. 3,2% orang Jepang obesitas. Gitu. Ya nggak usah cerita di USA berapa, di Meksiko berapa, di Kanada berapa, di Prancis berapa. Yang paling penting dari secara visual, tampilkan Jepangnya. Karena itu yang cerita utamanya. Bahwa nanti secara bisa diceritakan dari 5 negara diperbandingkan Jepang yang paling kecil, misalnya gitu ya. Karena apa? Ya kasih gambarnya sushi. Jangan kasih gambar yang tidak relevan. Misalnya kasih gambar hotdog gitu, yang mungkin bukan makanan orang Jepang. Nah, ini langsung orang mengaitkan antara sushi dan Jepang. Ini contoh yang lain. Ini yang saya contek tadi di depan gitu ya. Kalau mau taruh foto orang, cari foto yang paling bagus, yang resolusinya paling tinggi. Kalau di Google nanti caranya Bapak Ibu udah tahu gitu ya. Kalau cari image yang gratis gitu, yang gratisan tapi kuat, klik tools dulu, nanti cari yang large. Jadi ukurannya itu biasanya salah satunya adalah 1000 banding berapa gitu. Jadi lihat ukurannya dan cari foto yang resolusinya paling tinggi gitu ya, jangan yang kabur. Sehingga orang tahu tanpa perlu ditaruh itu namanya John Kennedy, sebenarnya orang juga tahu gitu ya. Ini juga contoh, bullet points jadi penting. Tapi dalam beberapa hal jangan-jangan kita bisa bagi jadi, atau kalau intinya sama, sebetulnya kita cari visual yang paling bagus gitu ya, dan kasih tulisan yang hurufnya besar. Kalau kata Gai Kawasaki, jangan sampai huruf itu kurang dari 30 poin. Kalau di presentasi live, kalau yang sekarang di Zoom orang udah punya rules yang berbeda karena Zoom bisa lebih besar sedikit atau ukurannya bisa lebih kecil. Tapi sebisa mungkin sampaikan atau taruh yang secukupnya di PowerPoint. Bapak bisa ceritakan, Bapak dan Ibu bisa ceritakan lewat verbal gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang diomongin dan yang dituliskan sama. Ini juga kalau mau ambil gambar landscape misalnya, ada sosok gitu, cari satu blank space. Jadi warna biru langit ini penting untuk naruh tulisan, untuk naruh teks Bapak Ibu sekalian. Di teks itu juga bisa dibuat variasi. Warnanya dikeruat, ini warnanya dikasih shadow, dikasih bayang-bayang,
warnanya. Tulisannya dikasih bayang-bayang, biasanya ada di shadow. Terus bagian tertentu di hurufnya dibesarkan gitu. Jadi nggak mesti sama hurufnya, besar hurufnya. Yang satu dibikin bold, yang lain dibikin tipis. Ini juga sama gitu. Kalau memang cerita tentang 72% pekerja paruh waktu itu adalah perempuan, kasih gambar perempuan terutama yang jadi pekerja, dan ini hanya ada berapa warna? 1, 2, 3, 4 paling banyak sama kain di bawahnya gitu ya. Jadi orang fokus langsung sama angkanya dan dapat ini perempuan gitu. Kalau gambarnya tiba-tiba mungkin bukan perempuan atau mungkin bukan Homo sapiens gitu ya, ya orang akan 2 kali kerja lagi antara woman dan mungkin di situ ada gambar yang lain. Jadi bayangkan audiens Anda adalah raja gitu. Jadi kayak presentasi ke ini ke menteri. Jadi tadi sempat misalnya ada pertanyaan apakah Pak Menteri akan datang gitu ya. Bisa aja secara psikologis Bapak dan Ibu membayangkan sebetulnya semua orang itu menteri gitu ya. Jadi atau sesuatu yang Bapak Ibu respect lah, lebih hargai gitu. Saya pengen ini dengar gitu. Jadi bayangkan kalau bahasanya sana misalnya king gitu ya, raja gitu ngedengar presentasi saya. Atau bayangkan kalaupun ini bukan pitching, saya membayangkan bahwa audiens saya adalah orang yang nanti akan jadi pendukung utama gitu ya. Atau yang saya akan jadi sesuatu yang presentasi saya akan mengubah cara pandang atau bahkan menggerakkan banyak orang. Jadi salah satu teknik dari presentasi adalah bayangkan aja siapa audiens Bapak Ibu sekalian, langsung gitu ya. Bukan fisiknya ya, tapi dia siapa gitu, tokoh yang atau orang yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Saya tekankan lagi, jadi sama seperti yang di awal. Jadi bantu kalau memang kita mau pakai slide, bantu audiens melihat apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Melihat di dalam kepala. Jadi desain itu bayangannya gini. Jadi desain beda dengan dekorasi. Dekorasi itu hiasan-hiasan. Kalau desain itu seperti tadi. Biasanya kalau ada seorang namanya pematung namanya Michelangelo. Itu bilang bahwa saya bukan membuat patung. Patung itu udah ada di batu itu. Saya hanya membantu mengeluarkannya dari kekungkungan gitu ya. Jadi desain itu yang paling penting adalah message-nya, pesannya langsung di depan mata, bahkan secara tidak sadar gitu ya, subconsciously, bawah sadar orang bergerak. Ya sama seperti melihat rambu gitu. Ada yang bilang iklan yang baik adalah iklan yang pada saat dilihat langsung saat itu juga Bapak dan Ibu belanja. Gitu. Seperti kita kalau ke Tokopedia. Langsung pengen ini gitu. Nah, itu iklan yang baik. Jadi bukan yang mewah, bukan yang bagus, bukan apa, tapi sekali ngelihat langsung belanja. Ini catatannya nanti saya akan kasih beberapa link yang bisa jadi alat bantu, tapi untuk sementara mungkin segini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin saya ini udah klasik nih, udah kuno nih, saya udah punya teknik yang lain, monggo. Saya dengan senang hati belajar dari Bapak Ibu sekalian, dan ini bagian dari proses kita bareng-bareng. Terima kasih Mbak Malida, Mbak Nadia, dan Bapak Ibu sekalian. Menarik Pak Rival. Mungkin saya sedikit, cuma sedikit aja, untuk kayak mungkin memancing diskusi juga dengan kawan-kawan semua. Pengalaman pernah mencoba pitching, terus kemudian yang pernah saya kasih dapat kuliah juga, yang salah satu yang penting adalah bisa jadi opsi jika Bapak Ibu itu ada persona. Ya nggak sih Pak Rival? Ketika seumpamanya di awal itu tahu nggak Bapak dan Ibu, ini adalah seumpamanya ada anak ataupun sebenarnya fotonya tidak perlu anak yang asli, kalau memang apalagi itu identitasnya harus ditutupin.
Terus kemudian ini namanya adalah ini bukan nama aslinya. Terus kemudian bahwa beliau ini sudah berusaha untuk mendapatkan akses. Contohnya adalah yang saya baca tentang yang Harapan Vian, yang kemudian ternyata ada ibu yang tidak bisa mengakses KB hanya karena tidak ada surat nikah. Itu satu hal persona yang bisa membuat orang dengar ada cerita kayak gini. Terus kemudian orang akan menjadi penasaran. Oh, terus sebenarnya permasalahannya seperti apa dan apa yang dilakukan oleh Harapan Vian. Itu yang jadi kayak buat orang men-trigger orang, memancing bahwa siapa itu ibunya, terus ibunya ceritain bagaimana, terus kemudian apa yang bisa dibantu, terus apa sih yang sudah dibantu oleh Harapan Vian. Itu salah satu mungkin tambahan aja Pak Rival. Atau mungkin ada yang teman-teman lain ada tips apa, silahkan. Atau mungkin ada yang mau bertanya dengan Pak Rival? Tentu, silahkan. Saya ada pertanyaan, Mbak. Tuh, Ini Pak Rival, bisa langsung aja, Mbak, atau? Oh iya. Oh iya, maaf. Saya ada pertanyaan, Pak Rival. Kapan waktu yang tepat kita menggunakan presentasi yang bentuknya itu handout dan presentasi yang seperti ini? Apakah presentasi yang seperti ini itu konteksnya memang bisa digunakan di berbagai macam konteks? Itu sih, Pak. Saya langsung jawab ya. Sebenarnya handout itu kayak sekarang ini gitu ya, handout itu sudah dipegang misalnya sama nanti para audiensnya. Misalnya kalau nanti yang diundang adalah orang-orang yang dianggap bisa merespons gitu ya, maka cerita studi kasus Bapak dan Ibu sekalian itu handout, gitu ya. Jadi sesuatu yang dibaca. Jadi handout itu kalau bayangan saya sesuatu yang dipegang sama para audiens. Nah, yang saya maksud dengan membedakan antara slides, handout, dan notes, kadang-kadang ini saya dulu adalah penganut utamanya. Saya punya handout, saya copy paste semuanya masuk ke dalam slide. Jadi slide saya itu either isi kalau nggak isinya 100 slides gitu, atau masuk dalam huruf kecil-kecil gitu. Dan itu jadi kegiatan membaca bersama. Jadi saya kalau kita di dalam ruangan ya, mungkin sering lihat juga saya adalah pelaku utamanya dulu. Saya akan menghadap ke screen, tidak menghadap ke audiens, bahkan membelakangi audiens gitu ya, dan membantu audiens untuk membaca karena hurufnya kecil-kecil. Jadi panjang gitu. Jadi itu kegiatannya sebetulnya collective reading namanya. Padahal people read faster than you speak. Jadi seringkali kitanya ketinggalan juga sama audiens. Sudah gitu sikap tubuhnya membelakangi audiens karena kita fokus sama screen. Nah, itu kalau di live. Tapi poin utamanya juga dari situ adalah kalau Bapak dan Ibu punya message atau punya pesan atau punya ide atau punya sesuatu yang sudah ada di kepala, kan sebetulnya kita nggak perlu membaca. Kita nggak perlu slide, tapi ceritanya gitu loh. Ceritanya apa? Kalau apalagi Bapak dan Ibu adalah pelaku inovasi, udah paling tahu gitu. Nggak mungkin salah gitu ya. Jadi yang paling penting adalah sangat percaya diri pada cerita Bapak Ibu sekalian. Walaupun ini cerita cuma saya yang tahu kok, saya pelaku utamanya, nggak mungkin salah jadinya. Sehingga slide harusnya hanya alat bantu. Kalau perlu disebut sebagai naked presentation. Kalau sangat percaya bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan itu tidak perlu diganggu oleh slide, bahkan diganggu oleh slide, nggak usah pakai slide juga nggak apa-apa. Atau kalau saya pernah bikin slide ini, saya nggak pakai share screen. Jadi selama beberapa lama ini saya nggak bisa pakai share screen, entah karena saya nggak update Zoom atau apa, terutama kalau di Zoom ya. Saya nggak update atau mungkin laptop saya udah terlalu tua gitu ya. Saya ganti, saya pakai slide saya memanfaatkan background saya sebagai slide. Jadi misalnya gini, ini saya coba ya, saya pernah presentasi saya perlihatkan ya. Semoga tidak mengganggu. Jadi saya pernah punya presentasi, isinya begini. Oke? Bapak Ibu bisa lihat slide saya? Bisa kan? Karena saya punya masalah sama Zoom gitu, saya tinggal geser ke kiri sedikit,
Tiba-tiba saya punya slide, nanti tinggal saya pindah lagi. A good teacher is a happy teacher, gitu ya. Sayanya nggak berubah bahkan gitu. Bahkan saya nggak ada di samping. Kalau Bapak Ibu sekalian presentasi kan biasanya langsung digeser sama Zoom ke kotak sebelah. Saya bisa bersama slide saya hidup. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya 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 keinginan juga untuk berinovasi dalam berpresentasi, bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Saya juga nyontek orang ya, ini bukan inovasi saya. Jadi ini gitu. Ini salah satu contoh gitu bahwa apa yang paling penting adalah kita sebagai presenter jangan sampai kita direduksi jadi PowerPoint. Kira-kira gitu ya. Saya balikin lagi ke background yang blur. Gitu ya, Mas? Boleh nambahin sedikit, Pak? Dengan senang hati. Bang aja. Oh ya, Kemarin, Bapak dan Ibu sekalian harus tahu ya bahwa Mbak Malida ini salah satu orang yang terpilih dalam sebuah sebuah perlombaan lah kira-kira gitu. Dan karena presentasinya. Jadi memang sangat valid untuk cerita soal pengalaman. Salah, Pak. Itu karena tim juga. Ini lebih ke sharing. Ini lebih kemarin saya dengan tim mencoba untuk meyakinkan investor terkait startup kami itu memang meyakinkan untuk dikasih uang. Kurang lebih kayak gitulah. Tapi yang menarik dari ilmu ini adalah sebenarnya gini, seperti yang ditambahkan Pak Rival tadi bahwa, aduh saya itu banyak banget ingin sampaikan. Tipsnya ada seperti ini, tidak perlu buat slide, buat saja Kak semuanya ada leaflet atau apa, dalam bentuk PDF, ketika satu presentasi, temannya tuh meng-share di chat. Jika Anda tertarik untuk lebih lanjut, silahkan ini ada informasi detail terkait ini, atau mungkin link ke websitenya. Itu akan sangat membantu orang. Jadi jangan terlalu berambisius bahwa semuanya nggak bisa ini harus dimasukkan, bukan, tidak bisa. Karena skala dari ilmu yang didapatkan itu adalah pitching itu adalah pintu gerbangnya buat orang tertarik. Itu saja Kak saya sih. Makanya Kak umumnya dengan cerita jadi Mas cerita persona tentang membuat dramatis, ada dramanya. Terus kemudian orang-orang penasaran, oh harapan pian itu apa? Terus kemudian di-download lah PDF dan kemudian kebaca. Itu yang pertama. Terus kemudian yang tadi yang satu lagi itu sebenarnya ada tambahan dari Pak Rival. Yang Pak Rival ada yang bilang bahwa background dengan itu menurut saya itu keren sekali, ide yang jenius. Itu keren sekali karena tadi Bapak dan Ibu harus ingat ketika presentasi dengan slide share, muka Bapak Ibu nggak kelihatan. Apalagi di HP. Itu menjadi kerugian dari Bapak dan Ibu bahwa yang menarik dari presentasi adalah ekspresi. Jadi Bapak dan Ibu umpamanya ekspresinya tuh kayak dari ketika cerita sesuatu sedih, kemudian apa, kemudian ada semangat, itu orang lebih tertarik untuk melihat itu dibandingkan slide PPT Bapak dan Ibu. Jadi mungkin opsinya kalau memang perlu PPT lagi, ide Pak Rival yang tadi dari background itu menurut saya jenius sekali. Karena kalau kemarin dari kami, kalau pengalaman saya itu video direkam, kemudian di kiri atas, slide-nya saya pasang. Jadi kemudian videonya saya edit. Makanya itu menjadi salah satu opsi jika memang mau buat video, terus kemudian nanti diedit di slide-nya itu ditaruh di atas, itu nggak masalah. Seumpamanya minta tolong kami untuk melakukan editing itu, seumpamanya kayak saya nggak tahu, nggak punya aplikasi buat nempelin PPT-nya di atas, itu kita bisa bantu di situ. Tapi ya bukan minta editing panjang terus kemudian 1 jam jadi 5 menit, jangan. Tapi untuk kayak finishing kayak menampilkan gitu mungkin bisa dari solusi. Yang kedua tadi seperti yang Pak Rival lakukan. Gitu. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya mau ditanyakan? Silahkan. Mohon izin Mbak Malida. Ya, dari Puskesmas Sawit mau tanya. Ya. Kadang permasalahan kita kalau mungkin sosialisasi gitu ya Mbak ya ke masyarakat, itu kalau tanpa slide atau bahkan mungkin poin gitu, kita takut bahwa merecognize semua gitu. Jadi mungkin ada beberapa poin penting yang memang harusnya tersampaikan, masih kayak ada cerita yang menarik yang harusnya bisa tersampaikan itu menjadi lupa gitu. Nah itu cara mengatasinya gimana? Meskipun kita udah pakai presentasi yang poin-poinnya aja, tapi dari poin itu kan kita jabarkan lah. Dari penjabaran itu sebenarnya ada hal penting yang mau benar-benar ditekankan tapi malah lupa gitu. Nah itu caranya gimana ya? Pakai teknik yang bagaimana? Kalau saya
pakai skrip. Itu cheating saya. Saya bukan pembicara yang bisa sekali ngomong terus lancar. Saya kemudian membuat skrip yang jujur aja untuk yang presentasi yang terakhir yang untuk investor itu saya mengulang take-nya itu sampai puluhan kali. Dan sampai kalimatnya sudah melupas di otak saya. Itu mungkin kayak yang ekstrim ya, maksud saya itu menjadi bagaimana ya biar nggak lupa gimana. Yang pertama adalah kalimatnya tidak usah yang rumit-rumit, Mbak. Jadi disederhanakan saja. Dan ibaratnya Anda tuh mau bercerita, seperti Pak Rival tadi bilang, bahwa bercerita saja tentang seumpamanya angka itu ambil aja satu presentase yang paling menarik satu aja. Tidak perlu kayak tahun ini presentasi angkanya segini, tahun ini ini itu akan jadi stres sendiri ketika presentasi karena ada faktor nervous, ada faktor ini nanti kalau zoom-nya tidak bisa dan lain-lain. Jadi sederhanakan skrip itu akan sangat membantu dan buat orang mendengarkan skrip, Mbak. Itu saya jadi feedback yang baik. Mungkin Pak Rival ada yang lainnya, saya bukan ahli di sini. Ya, saya sharing juga yang pertama yang Mbak Malida tadi sampaikan sebetulnya kalau tadi di bagian awal saya sempat bilang ada kita gitu ya sebagai presenter, ada slide, ada notes gitu ya, ada catatan gitu ya. Catatan dulu kalau orang presenter yang yang zaman dulu dia dipegang kertas apa namanya itu? Kertas stick itu loh kalau saya bilang. Dipegang buat ngintip gitu. Itu sampai sekarang masih dilakukan sama banyak presenter dunia juga bahkan gitu ya. Kalau ada podium ditaruh kertasnya itu contekannya itu di podiumnya Cue gitu card, ya. iya. Ya, cue card. Yang lain sebetulnya buat saya pertama-tama keberhasilan dari presentasi itu adalah bukan semua informasi yang tersampaikan. Jadi kalau tadi informasi ada, udah ada handout. Kalaupun luput informasinya, nanti tinggal di belakang. Silakan untuk tahu lebih lengkap atau untuk mencari tahu ini utamanya ada di handout. Itu udah jelas gitu ya, bahwa handout itu semua informasinya nggak akan lolos lah, udah kita pastikan. Yang paling penting dari presentasi adalah kalau menurut siapa? Benjamin yang tadi ada gambar yang Being Human itu dia adalah dirijen Philharmonic Orchestra. Dia bilang yang paling penting tanda terbaik dari tanda yang Bapak Ibu ikuti yang Ibu pastikan dalam setiap presentasi adalah mata orang berbinar-binar gitu ya. Jadi kalau informasi terus bisa ditambahin. Bahkan informasi bisa diganti. Informasi disubstitusi. Tapi orang yang matanya berbinar-binar akan inget terus apa yang Ibu katakan gitu loh. Walaupun nggak terlalu mengerti seluruhnya, sebagiannya dia akan tanya terus. Jadi habis presentasi, kalau kita lihat mata orang berbinar-binar, kemudian setelah presentasi masih dikejar orang-orang, nah itu benar. Artinya pertama-tama kalau buat saya jangan fokus sama informasinya. Fokus sama engagement-nya, fokus sama resonansinya, fokus sama audiens pengen dengar. Nah, ceritakan yang genuine itu kalau Ibu cerita sesuatu yang genuine gitu ya, kan emosinya keluar gitu ya. Gimana perjalanan selama ini bikin inovasi itu kan kisah yang nggak ada di naskah-naskah yang sudah kita tapi misalnya Ibu cerita bahwa saya mulai ini ketika saya dalam situasi apa. Itu yang Mbak Malida juga tadi ceritakan, persona dari Bapak Ibu sebagai presenter adalah kisahnya itu sendiri gitu. Jadi jangan ini tentang sesuatu yang lain gitu. Enggak, ini tentang saya kok gitu. Ini kisah saya gitu. Kisah saya sebagai inovator. Saya Rival misalnya gitu ya. Saya Rival. Umur saya 46 dan saya adalah orang yang sedang berjuang untuk apa. Jadi menggunakan sesuatu itu mengukuhkan bahwa Bapak dan Ibu, kisah inilah kisah tentang Bapak Ibu. Bukan tentang barangnya tok gitu ya. Bukan tentang programnya tok gitu. Tapi kisah tentang Bapak Ibu sekalian. So jadinya nggak menakutkan juga. Baik, terima kasih Pak Rival, Mbak Malida. Terima kasih juga, Bu. Iya, mungkin Pak Rival, Mbak Malida, aku bisa tambahin? Ya, silakan. Iya,
Mungkin dari terkait presentasi, apalagi ini kan berbau sosial ya, maksudnya masalah di lapangan gitu yang berbau dengan kemanusiaan dan kesehatan. Mungkin dari sepengalaman aku aja, aku bisa sharing ke Bapak Ibu inovator bahwa pengalaman aku melihat orang-orang yang bekerja di lingkungan sosial, mereka ketika mempresentasikan aksi mereka, mereka selalu menempatkan diri mereka itu sebagai titik masalahnya. Kenapa? Karena ketika mereka menceritakan masalah itu, mereka mengusahakan untuk orang lain itu bisa merasakan masalah yang terjadi di lapangan. Jadi mungkin salah satu hal yang sulit, maksudnya yang berbeda antara presentasi biasa dan presentasi tentang sosial itu adalah bagaimana kita bisa membawa audiens kita itu merasakan masalah di lapangan itu, seperti itu. Dan biasanya kalau Bapak Ibu inovator mau lihat bagaimana presentasi dalam membawa audiens untuk merasakan masalahnya atau inovasi Bapak Ibu bisa lihat dari TED Talk ada di YouTube itu, biasanya mereka mempresentasikan sampai orang-orang itu kayak berbinar-binar untuk untuk melihat presentasi mereka, untuk melihat apa yang mereka ingin bicarakan. Itu aja sih untuk tambahan dari aku, Mbak Mal dan Pak Rival. Terima kasih, Nat. Sama-sama. Ada yang lain? Pak Rifan. Silahkan. Oke, Ibu. Iya, ini dari sebentar. Dari luar Jawa, Pak Rifan ya. Seandainya kita itu Oke, Bu. menggunakan media foto, Pak. Kita menceritakan sesuatu dengan foto. Bagaimana yang baik untuk menceritakan suatu foto itu jadi bisa menarik dan singkat gitu. Nggih. Matur nuwun, Pak. Nanti teman-teman bukan hanya Mbak Malida, saya dan Mbak Nat juga ya yang bicara, kita bisa sharing juga. Jadi yang punya pengalaman mungkin udah lebih spesifik juga baik ya. Kalau saya foto itu sendiri sebetulnya sudah berbicara banyak ya. Katanya kan gambar mewakili ribuan apa ya? Pokoknya lebih banyak, udah mewakili 1000 gagasan, 1000 kata ya pokoknya. Nah, satu tipsnya adalah pilih foto yang paling powerful. Kalau ada gambar orang, pilih gambar yang memang mencerminkan apa yang mau Ibu ceritakan. Misalnya ada ceritanya kisah semangat tapi gambarnya orang sedih. Nah, itu nggak cocok tuh. Jadi apa yang mau diceritakan itu menggambarkan yang sesungguhnya. Sebisa mungkin resolusinya tinggi. Jadi kalaupun ada foto digital gitu ya, foto digital yang mau ditaruh di PowerPoint, itu kalau bisa resolusinya yang paling tinggi. Nah, bisa kalau di PowerPoint atau di Keynote itu bisa diperbesar, bisa diperkecil, fokusin sama bagian tertentu. Terus kalau dia butuh teks, jadi penekanan, misalnya perjuangan perjuangan perempuan muda gitu ya, teks yang hanya 3 kata biasanya, paling banyak 6 kata, itu bisa ditaruh kalau ada di foto itu juga ada blank space. Jadi pilih foto yang punya blank kosong gitu loh, ruang kosongnya. Entah itu langit, entah itu dinding, entah itu apa gitu yang sehingga kalau ditaruh teks dia teksnya nggak kecampur sama gambar-gambar yang lain. Jadi ketika Ibu cerita ada gambar yang sesuai sama cerita Ibu dan ada teks yang membantu juga di orang mengingatnya. Kayaknya gitu ya. Kalau ada yang mungkin jauh lebih baik dalam fotografi atau Bapak Ibu sekalian silakan. Iya. Jadi kalau kita memang bukan profesional untuk memfoto ya, jadinya kita foto-foto itu adalah kita foto saat-saat kegiatan, saat seperti itu. Jadinya nanti mungkin ada foto yang kita masukkan kemudian untuk kita ceritakan. Jadi terima kasih Nje, seperti tadi mungkin kita carikan foto-foto yang memang latar belakangnya yang bagus tadi, yang langit atau apa yang seperti itu Nje.
Oh iya, ada satu kebiasaan karena satu kegiatan, karena kita mau cerita banyak kegiatan, maka satu slide itu biasanya dipasang banyak foto, gitu ya. Iya. Satu itu sebetulnya bisa baik, bisa enggak. Yang pertama gini, kalau sebaiknya satu slide satu foto, jadi orang nggak keganggu ngelihat. Karena kalau fotonya juga banyak, makin lama makin kecil yang dilihat kan. Orangnya Iya, makin nggak betul, kelihatan betul, gitu. iya. Jadi ekspresi orangnya kalau kata Mbak Malida dan Mbak Nat tadi, nggak kelihatan malah. Padahal kita butuh ekspresi orang. Kalaupun tapi harus mau pasang foto lebih dari satu, usahakan munculnya jangan berbarengan. Jadi kayak misalnya satu slide itu satu kotak gitu ya. Kan biasanya dia biasa ada animate. Jadi bisa keluar Iya. satu foto dulu, Ibu ceritain, terus kemudian ada foto yang lain di sebelahnya. Jadi dia nggak keganggu langsung orang harus ngelihat dua foto ini siapa ya gitu ya. Jadi kalau ada banyak foto, keluarin satu persatu pakai animasi. Ada di PowerPoint ada animasi kalau nggak salah ya. Saya pakai Keynote soalnya, jadi saya lupa di PowerPoint ada apa. Begitu juga sebenarnya dengan kalau Bapak punya poin yang banyak. Poin yang sebisa mungkin sebenarnya tipsnya satu slide satu poin. Makanya namanya PowerPoint. Kalau bukan PowerPoints gitu. Jadi PowerPoint sebetulnya satu slide satu poin. Tapi kalau terpaksa kita buat banyak poin, usahakan keluarnya satu-satu sesuai cerita Bapak Ibu sekalian. Jangan semuanya berbarengan. Kayak tadi saya misalnya di 5 elements of story, 5 elemen utama dari story. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi orang dibantu untuk mengikuti apa yang kita bicarakan gitu. Kalau dia langsung keluar semua orang baca ke situ, terus tiba-tiba nggak dengerin Bapak Ibu sekalian. Jadi juga nggak ada kaget-kagetnya gitu loh, nggak surprise gitu ya. Kalau padahal surprise juga mungkin kejutan tuh rada-rada penting ya misalnya. Iya. Gitu ya Bu. Iya. Di sini kita melihat banyak mereka beliau-beliau pinter-pinter semua ya Pak Rizal ya. Pokoknya kita besok menyampaikan sesuai kemampuan kita untuk bercerita. Jadinya kita menceritakan kegiatan kita semampu kita, monggo nanti bapak-bapak beliau-beliau yang menerima semoga saja tidak mengecewakan. Terima kasih. Iya Bu, makasih. Justru yang nggak bisa dilakukan sama semua orang itu adalah melakukan yang Ibu lakukan kan. Jadi sebenarnya kisah Ibu bukan berarti yang lain nggak bisa tuh karena nggak, tapi karena cerita Ibu cerita Bapak Ibu sekalian semua di sini tuh cerita yang spesial. Selama ini belum dilakukan orang lain. Dan yang paling tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang paling penting adalah yang pertama Bapak Ibu udah jelas di sini bangga dengan cerita itu. Iya. Bangga dalam artian ikut memiliki dan sampaikan kebanggaan itu. Karena kebanggaan itu juga emosi gitu. Saya bangga saya sudah melakukan. Biasanya orang tambahin sesuatu yang kecil dengan cara humble gitu ya, jangan cara. Tapi sebetulnya gambarnya sesuatu yang besar gitu di belakang gitu loh, udah mindahin gunung gitu, kayak mindahin gunung gitu. Tapi cerita bisa sangat sederhana, bisa sangat humble, tapi powerful yang paling penting gitu. Cerita bisa satu peristiwa kecil di satu tempat gitu, tapi itu mengubah dunia. Yang dilakukan oleh salah satu pejuang cilik dari perubahan iklim misalnya, si Greta Thunberg itu, yang dari Swedia, kerjaan dia mengubah dunia ini sejak tahun 2017, cuma demo sendirian di depan gedung parlemen Swedia yang kita bahkan nggak pernah lihat, sampai kemudian dia secara konsisten gitu. Jadi message-nya adalah asal kita konsisten gitu ya, punya pesan yang penting dari hati, maka orang lain akan tergerak. Dan sejak itu ratusan ribu orang ikut dia gitu. Bikin mogok sekolah gitu ya. Itu kan inovasi dalam hal tertentu. Jadi yang Bapak Ibu lakukan ini soal waktu aja. Kalau menyampaikannya dari hati, menyampaikan sesungguhnya apa yang Bapak Ibu lakukan, baik cemasnya, baik sulitnya, baik kebanggaannya, kebagusannya dan segala macam, dia akan resonansi gitu. Dia akan nyambung gitu. Dan kemudian orang lain dapat gitu. Jadi ini bukan soal informasi, faktanya ada 300.000 yang sudah kita ini segala macam. Itu ada di notes gitu. Data-data itu ada di notes. Tapi dari 300.000 itu Ibu bisa cerita tentang misalnya satu orang. Saya mau cerita tentang ibu ini misalnya. Saya mau cerita tentang si ini gitu. Dia adalah orang pertama yang mendapatkan layanan kami misalnya. Dia sekarang
udah di mana gitu. Apa yang terjadi dari situ ke situ, dari sejak dapat layanan sampai sekarang, itu bisa jadi cerita. Jadi saya kira selama itu disampaikan apa yang Ibu lakukan yang sudah spesial ini, jadi percaya pertama bahwa ini spesial, maka pendengarnya juga akan tergerak sih. Terima kasih. Gitu ya, Bu. Iya, terima kasih Pak Rijal. Iya. Ada yang lainnya? Mungkin untuk juga menanggapi yang Bu Justina terkait yang apa yang kita berikan tips-tips ini ke Bapak dan Ibu, bukan berarti harus semuanya harus dilakukan. Ini semua kayak suplemen-suplemen yang bagaimana sih kayak tipsnya seperti ini. Dan tentu nanti bagaimana Bapak mau, Ibu mau, oh ini sepertinya ini memungkinkan untuk dilakukan, yang ini sepertinya tidak. Itu tidak masalah tentang itu. Karena sebenarnya kami percaya Bapak Ibu itu ceritanya sudah sangat menarik seperti Pak Rival bilang. Dan itu sudah tervalidasi dari apa yang sudah ditulis oleh Bapak dan Ibu. Namun lebih ke yang kita berikan ini kan seperti tips saja dan saya yakin semuanya sudah sangat menarik. Jadi Bu Justina jangan sampai yang bilang tadi akan berusaha karena kita yang pintar-pintar apa itu enggak Bu. Bahwa yang keren itu ada Bu Justina. Kami di sini benar-benar support Ibu Bapak. Jadi nanti Om Bu Justina ada minta bantuan apa, silahkan nanti kami dihubungi saja. Gitu. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja untuk sesinya, atau mungkin ada pertanyaan satu lagi mungkin. Kalau tidak, nanti mungkin bisa ditanyakan di WA-K. Oh. Mas Arjin, mau iya. bertanya? Iya, terima kasih Kak Malida. Ya. Pak Rival mohon izin bertanya. Saya tadi kan terlambat masuk ya Pak. Saya mau tanya kira-kira nanti untuk ada nggak indikator poin-poin apa saja yang boleh kami tampilkan pada saat presentasi nanti. Mungkin ada masukan dari Pak Rival. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mas. Yang pertama, benar karena Mas tadi rada miss gitu ya. Jadi ada informasi yang disampaikan sama Mbak Malida, ada beberapa poin penting dan itu yang memang akan jadi pesan utama. Suara saya terdengar nggak? Barusan nggak stabil? Sempat putus-putus, Pak. Oke. Yang pertama adalah ada poin-poin utama yang sempat nanti yang tadi sempat memang disampaikan sama Mbak Malida di awal, yang nanti akan dibagikan ya Mbak ya. Akan dibagikan dokumennya. Jadi bagian akhir dari satu dokumen itu ada poin-poin utamanya. Nah, yang saya sampaikan tadi bagaimana mengubah poin-poin itu bukan hanya bilang bahwa kami ini, saya Rival, saya punya inovasi ini gitu. Nah, itu kan bukan presentasi namanya. Karena itu ada di bahan bacaan. Yang jadi bahan presentasi adalah bagaimana mengolah poin itu jadi story yang sebetulnya Bapak Ibu sekalian memang sudah punya gitu ya. Jadi punya ceritanya sebetulnya. Tinggal dikeluarin gitu. Jadi ini kayak mengeluarkan satu poin utama jadi story gitu. Saya tidak bermaksud untuk mengubah poin-poin utama itu, justru malah memperkuatnya gitu. Dari cerita tentang siapa Bapak Ibu sekalian, story-nya apa gitu. Kalau orang Ireland dia bilangnya what's your story gitu. Setiap ketemu orang apapun gitu ya. Jadi ketika misalnya saya Rival Ahmad, itu informasi gitu loh. Poinnya gitu. Saya pencipta inovasi tertentu. Itu informasi. Ceritanya apa? Gitu loh. Siapa si Rival Ahmad ini sebetulnya gitu. Bukan hanya data fakta, tapi apakah ada yang mau Bapak Ibu sampaikan tentang siapa Bapak Ibu yang akan mudah diingat sama orang lain. Gitu. Jadi bisa jadi gitu. Jadi ini kesempatan untuk Bapak Ibu untuk memikirkan kalau saya bilang begini, orang lain akan merespon apa ya? Oh ya, tadi sempat ada yang bertanya juga ya soal bagaimana menyampaikan ya poin tadi yang pertanyaan ke Mbak Malida. Jadi persiapan jadi penting gitu. Kalau saya bilang, saya Rival Ahmad, saya adalah dosen di Jentera. Saya Rival Ahmad, saya adalah
Direktur Penabulu Research Institute. Mana yang lebih powerful? Kalau konteksnya saya sedang bicara sama kelompok misalnya sama kelompok peneliti. Kalau saya bicara sama mahasiswa, saya mungkin dosen jendera misalnya. Tapi kalau saya sama peneliti, saya mungkin akan lebih bisa cerita bahwa saya adalah dosen, saya adalah direktur Penabuli Research Institute misalnya. Atau saya kalau lihat audiens, saya adalah inovator yang berusia muda, misalnya. Atau saya inovator yang sangat bersemangat. Jadi banyak sekali kita bisa brainstorming gitu, kita bisa explore. Untuk poin ini saya akan bicara apa ya? Yang informasi yang ada di handout itu akan dibaca pasti gitu ya. Jadi yang secara verbal yang akan paling mengesankan apa? Yang paling mempesona apa? Yang paling gampang diingat apa? Yang paling powerful dan mungkin nggak bisa diceritakan orang lain apa? Atau kalau disampaikan secara lisan jauh lebih kuat gitu ya. Itu yang buat saya disebut sebagai presentasi. Informasinya bisa sama, ekspresi dan corak penyampaiannya bisa jadi sangat berbeda. Kira-kira gitu sih Mas Arjun. Ya, terima kasih Pak Rival. Arji, untuk yang poin-poinnya sudah saya kirimkan di WA nggih. Ya, terima Mungkin itu kasih. bisa membantu. Mungkin kurang lebih seperti itu saja. Jika ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan melalui WA atau mungkin bisa chat Pak Rival jika Pak Rival berkenan. Terus kemudian Dengan senang hati. ya, Saya terima kasih. ada satu pertanyaan. Siap, siap. Waktunya dipastikan 3 menit atau 5 menit, Pak, atau antara itu? Maksimal 5 menit, Pak. Maksimal 5 menit ya. Ya. Terus Jadi yang nanti kedua, Bu, moderator mohon akan video Zoom ini mohon di posting seperti biasa karena penting kami untuk mengulang-ulang. Saya biasanya sih saya ulang Bu ini siap. meeting Nanti hari kita upload di YouTube lagi nih Pak. Semoga Pak Latif nggak bosan sama muka saya ya Pak. Saya agak Ya, gelap-gelap Pak, ini sengaja supaya tidak mengganggu Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kalau 2 jam ini pasti nggak akan ketangkap semua Pak. Biasanya saya ulang-ulang. Pasti. Tadi saya mau kasih sedikit aja sebelum kita pamitan. Yang pertama yang dibilang sama Mbak Nat itu juga baik ya. Pertama ada TED. Ada TED.com, Bapak Ibu mungkin sering lihat, tapi di situ udah banyak sekali video presentasi. Nah, orang yang presentasi di TED itu dikurasi, jadi bahkan dia harus dilatih khusus untuk presentasi. Waktu mereka maksimal 18 menit sebetulnya, 18-20 menit. Tapi ya salah satu yang terbaik, dan sampai sekarang masih dianggap yang terbaik, itu presentasi Candy Cheng, itu cuma 6 menit. Dalam 6 menit dia mengubah banyak hal dan menggerakkan ribuan orang di luar. Jadi kalau yang belum pernah nonton Candy Cheng, tonton Candy Cheng. Dia cerita tentang Before I Die sebetulnya. Dia seniman, cuma 6 menit, dan mungkin Bapak Ibu sekalian nggak akan kagum sekali sama dia karena dia bukan presenter yang kayaknya sesuai rumus presenter, karena dia akan ngomong sangat pelan, dia ngomong sangat lembut, tapi story-nya luar biasa. Hanya 6 menit. Itu yang video paling pendek, presentasi paling pendek, tapi termasuk dalam list yang powerful. Jadi yang Mbak Nat bilang tadi, Ted, bisa juga nonton itu Pak Latif. Ya, kalau misalnya sambil iseng gitu, ini yang seru. Biasanya mereka punya rekomendasi di TED. Itu aja, makasih ya Bapak Ibu sekalian. Kenceng ya Pak ya? Apa? Candy Cheng, ya, Candy Cheng. Candy tulisannya Candy ya. Coba nanti kita cek dan kasih linknya juga Kak, kita ketemu. Oh iya, betul. Biasanya Mbak Malida dan Mbak Nanda cepet banget kelihatan. Oke, seperti itu saja hari ini. Sangat informatif dan semoga sangat membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan hari Senin. Sekedar mengingatkan saja, kita mencoba untuk let's say gladiresik ya itu bilangnya. Coba lebih ke mencoba kan kita menggunakan Zoom webinar. Itu mungkin bagi beberapa orang masih belum familiar. Jadi kita akan coba untuk kayak mencicipi itu caranya bagaimana, dan Bapak Ibu Kak semua memang berkenan untuk mencoba presentasi untuk seperti trial 5 menit itu tidak masalah. Dengan senang hati kita akan fasilitasi itu. Jika nanti ternyata hari Jumat ada agenda yang lain tidak bisa mengikuti juga tidak masalah. Gitu saja. Mungkin saya serahkan ke Nadia untuk menutup acaranya. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Malida, terima kasih juga untuk Pak Rival, untuk insight-nya dan beberapa sharing juga dari Bapak Ibu inovator terkait bagaimana kita bakal mempresentasikan inovasi-inovasi kita nanti. Terkait dengan tadi yang Pak Latif minta untuk video recording ini akan kita upload di YouTube supaya nanti bisa Bapak Ibu inovator bisa juga lihat kembali apa saja yang kita bicarakan selama kurang lebih 1,5 jam ini. Setelah itu Tor sudah kami kirim ke WA Group, mungkin Bapak Ibu bisa lihat kembali apa saja informasi teknis. Kemudian untuk slide, yang seperti tadi Mbak Malida bilang bahwa nanti kita akan sediain template presentasi apabila Bapak Ibu ingin menggunakan template presentasi sehingga kita bisa senada dalam mempresentasikan nanti inovasinya. Oh ya, sorry menambah aja, sorry. Template itu jika Bapak Ibu butuh, jika saya punya style sendiri, tidak ada masalah di situ. Jadi opsional aja sebenarnya. Bila Bapak Ibu punya style sendiri ya tidak masalah untuk menggunakan style dari Bapak Ibu inovator. Mungkin itu saja dari untuk informasi terakhir dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Rival untuk insight-nya dan terima kasih untuk waktunya dari Bapak Ibu inovator. Apabila ada pertanyaan lebih bisa langsung tanya di WA Group di SIHAI. Baik, terima kasih semuanya dan sampai jumpa nanti pada hari Jumat. Kita bakal rehearsal untuk hari Seninnya kita presentasi. Terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih. Sukses ya buat Bapak Ibu sekalian. Iya, terima Terima kasih. kasih Pak Rival, terima kasih Mbak Terima Malida. kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Izin live. Sore.